Welcome to Garasi K. Selamat datang di Garasi K 50. Oke, untuk sekarang kita akan membahas sebuah motor underrated-nya dari Suzuki yang mungkin jarang orang tahu juga kalau ada motor ini. Ini namanya adalah Suzuki Shooter 115 injeksi. Oke, untuk Suzuki Shooter sendiri ini generasi awalnya dari 2013 dan dilanjut kalau nggak salah di 2016 atau 2015 sama yang namanya Smash FI atau Smash injeksi. Untuk bentuknya sama, mesin juga sama, bodi juga sama, tapi itu cuma rebrand aja, diganti jadi namanya dengan Smash FI. Dan untuk perbedaannya di post-step ini paling banyak dipakai sama anak-anak CB. Post-stepnya ini kalau yang di Smash FI itu sudah jadi satu sama rangka, alias sudah paten. Terus yang kedua untuk behelnya, mohon maaf guys, ini kondisi motornya udah bolong-bolong kayak gini karena sebelum bikin video ini udah keburu buat dimasukin ke tukang cat. Jadi untuk pengecatannya sendiri, aku sendiri dari awalnya itu memang pengen ngecat untuk housing, rating, dan stop lamp lampu belakang. Untuk housing rating dan stop lampu belakangnya itu aku kasih warna hitam, dan aku nanti di bagian ratingnya biasa dikasih smoke warna oranye. Dan untuk pengerjaannya ada di teman saya sendiri, di Mas Bayu. Halo Mas Bayu, masuk YouTube gue. Untuk behelnya ini juga kalau yang di Smash FI itu lebih, kalau yang Smash FI itu modelnya di pipa, jadi bentuknya kayak pipa, kayak Vega ZR, nah kayak gitu. Kalau yang di Smash FI ini behelnya lebih sporty ya. Nanti untuk foto bisa aku tampilkan di sini. Nah, untuk motor ini sendiri dengan kondisi ya nggak tahu sebenarnya udah di-reset atau belum ya. Jadi untuk dapatnya itu kondisinya masih 27.000 km. Aku juga belum ngecek sama sekali, motornya belum aku bongkar juga sama sekali, untuk mesin-mesin juga belum aku bongkar sama sekali. Karena nanti untuk bongkar mesinnya ada di video selanjutnya. Dan untuk kondisinya ya motor dengan harga yang di bawah 5 juta. Aku dapat motor ini di kondisi bahan 4,5 juta. Tapi ngambilnya di Klaten, alias di Klaten, di tepatnya di Jatinong. Untuk Suzuki Store sendiri aku terinspirasi sama temen sih, barusan kenal juga, Mas Epi. Dulu kalau nggak salah dia juga main FU juga, kebetulan saya juga main MX. Nah kalau Mas Epi sendiri itu kalau dilihat Suzuki Shooter-nya itu lebih stylenya ke arah-arah touring ya sebelumnya, tapi kalau yang sekarang modelnya udah cakep banget. Jadi bisa buat touring, bisa buat samori, bisa buat ngeceng juga. Kalau konsepnya aku sendiri ini nanti ke depannya mungkin ya sama kayak Mas Epic juga. Oke, kita lanjut. Untuk kondisinya ya overall dengan harga motor pas setengah ya oke lah. Aku bawa dari Jatinong sampai Semarang, itu ternyata isinya bensinnya premium teman-teman. Aku nggak tahu di Klaten itu dapat dari mana juga premium atau masih ada yang jualan. Dengan kondisi seperti itu, tanjakan masih juga oke, lurusan juga masih oke. Kalau dengan revo injeksi, saya sebelumnya juga pernah nyoba revo injeksi, saya lebih prefer Suzuki. Kalau kata orang-orang sih Suzuki itu bukan buat kaum bedang-beding ya. Karena apa? Satu, spare partnya ini susahnya minta ampun, harus cari di online, cari di offline juga jarang banget yang ada. Dan ini motor ini sama dengan seperti Suzuki Starion 115 alias FU Banshee. FU tapi mesinnya sama kayak gini, persis sama sekali mesinnya. Dan itu populasinya juga sangat sedikit sekali. Jadi untuk bang bener, Suzuki itu memang buat motor orang kaum yang bukan buat orang yang bedang-beding. Kalau sebelumnya di Garasi G50 sendiri sudah ada yang namanya Suzuki Skywave Night Rider.
Itu waktu zaman aku masih SMP. Dan sekarang motornya udah laku dijual. Sebenarnya masih pengen sih punya Skywave itu. Itu motor yang paling enak dan paling aman. Oke, gak usah lama-lama. Kita mau update apa aja hari ini di Suzuki Shooter-nya. Untuk yang pertama, kalau aku sendiri kalau modifikasi lebih fokus ke kaki-kaki dulu. Karena apa? Kalau mesinnya udah jadi, kaki-kakinya belum jadi, itu rasanya gak enak banget teman-teman. Motornya udah kayak jiaran ya. Nah, pertama kita ada shockbreaker punyanya Kayaba. Ini aku pakai punyanya GL cepek tuh, GL 125. Karena ini tinggi shocknya 320 dan cari shock 320 itu gak ada yang oke buat aku, dan rata-rata untuk shock yang mahal itu tingginya juga di atas 340, untuk PP juga gak ada. Jadi ini pakainya punyanya shocknya GL. Dan untuk sendiri ini serisnya yang heavy duty ya teman-teman. Kenapa pilih yang heavy duty? Karena ini ceritanya motornya mau buat pakai harian gitu. Mungkin ya agak dikit tinggi dari standarnya, tapi ya gak apa-apa daripada gak ada shock sama sekali. Karena shocknya ini yang sebelah kanan ternyata asnya sudah bengkok. Untuk yang pertama masih as dulu, masih shockbreaker dulu. Lalu yang kedua kita ada persok depan. Katanya sih pakai punya FU bisa, tapi harus dipotong. Tapi karena FU dan Shooter bobotnya beda, karena motor ini juga bobotnya 93 kilo. Jadi untuk shock depan aku prefer cari yang ori. Ini kebetulan dapat di Cilacap teman-teman. Itu juga ya. Terus yang kedua masih ada karet busing arem kanan kiri tentunya. Nggak tahu ini memang udah jadi standarku buat dapat motor ya. Jadi emang kaki-kaki terutama busing arem juga tuh harus diganti. Ini dapat 2 original. Terus ada karet kop atau karet silinder head. Ini sih hasilnya juga gak penting-penting banget, tapi karena agak ngelitik, mungkin klepnya harus di setel. Dan itu nanti memang harus ganti seal klep juga, makanya aku sekalian beli aja daripada gak dapat juga. Ini juga dapatnya di Cilacap. Terus ada lagi stiker nostalgia yang dulu punya Shogun, Satria Lumba, terus Satria Yu juga ada kayaknya sih ada juga. Ini stikernya ceritanya malah aku tempelin ke slipboard belakang dan tentu saja original. Lalu selanjutnya kita ada oli rem. Oli rem sendiri aku pakainya manual. Ini tuh tempat. Jadi aku udah pernah nyoba Brembo, sudah coba Moto. Terus ada rekomendasi dari grup Facebook pakai manual ini. Katanya sih enak ya. Tapi kurang tahu juga. Nanti coba diuras langsung aja. Oke. Nah, ini ada aslinya sih mau cari seal klep aja. Ternyata di marketplace ada yang jual satu paket sama klepnya. Jadi kurang tahu juga nanti mau diganti klepnya sekalian atau mau diganti seal klepnya aja. Untuk seal klepnya sendiri kok kurang satu ya? Harusnya sih ada 2. Ada 2 nih teman-teman. Ini dia seal klepnya. 2 ya, original. Jadi satu dus ini harganya cuma 85.000. Dan beli seal klepnya satu itu kalau nggak salah di marketplace 8.000 satunya. Jadi kalau misalnya ada beli paketan gini, misalkan motornya susah, mending sekalian aja. Terus yang pasti motor dari 2013, apalagi injeksi, itu pasti filter bensinnya udah kotor. Dan ini aku kalau rotaknya sama sih kayak keluarga Yamaha, terutama yang Miuji. Kalau filter bensinnya sendiri itu juga kurang tahu samanya sama kayak apa. Jadi daripada gambling dan spekulasi,
Mending kita langsung beli yang ori aja. Ini harganya lumayan mahal juga sih, 80.000. Dan ini di toko yang sama gak ya? Kayaknya sih sama. Enggak nih, beda nih, tokonya beda. Terus nanti jalur stang ada punyanya PCX. Ini stok lama sih. Dulu ceritanya mau dipasang ke Jupiter Iveco sendiri, tapi karena motornya udah laku dan proyeknya juga nggak bisa berlanjut lagi, aku simpen dulu aja. Jalur PCX-nya sendiri aku dapat di Sugeng Motor Batang. Jadi ini original, teman. Terus ya, kalau ini modif wajibnya di garasi G50 biasa, rating Dajjal. Terus juga ada lampu speedo, nanti bulat speedonya juga warnanya putih. Untuk ratingnya sendiri aku ambil warna oranye sama pleasernya. Jadi ini mah udah buat, sudah wajiban di garasi G50 itu standar modifnya ini pleaser sama rating Dajjal. Ini dapat di Surabaya juga. Dulu saya masih bisa beli di Shopee luar negeri dan harganya lebih murah. Tapi nggak tahu kenapa buat sekarang itu kok di akunku sendiri nggak bisa ya buat ke Shopee luar negeri itu. Jadi dikirim ke sini tuh nggak bisa. Dikirim ke sini, dikirim ke Jakarta, dikirim ke Bandung nggak bisa. Kurang tahu juga kenapa. Ini dapatnya di Surabaya, di Shopee juga. Itu harganya aku lupa. Terus, nah ini hasilnya pening nggak pening sih teman-teman. Tapi ya hasilnya juga pening juga. Ini karet navigate tromol. Jadi misalkan kalau ini udah haus, biasanya di gearnya sini sendiri itu nanti akan bergeser atau goyang-goyang. Kalau aku sih hasilnya nggak penting juga. Tapi karena ini motornya langka dan spare part juga susah dan juga ada yang jual, jadi langsung dibeli aja. Jadi kalau sebuah tips dari aku sendiri ya, kalau motor yang langka, misalkan spare partnya itu juga susah, misalkan ada yang jual pun, dan itu sekiranya penting juga dan krusial, itu langsung dibeli aja teman. Jadi kalau main motor-motor aneh gini ya sebisa mungkin channel linknya juga banyak juga sih. Oke, next ya, untuk kampas rem sendiri ini katanya sama, yang depan sama kayak Revo Absolute atau Revo Karbu. Terus yang belakang sendiri ini kalau untuk keluarga Suzuki tromolnya tuh dari Smash generasi apa ya, pokoknya Suzuki Smash itu sama semua, jadi tromol belakangnya itu sama. Kalau aku sendiri lebih percaya di Bendik. Kenapa di Bendik daripada yang lainnya? Emang udah dari dulu seringnya pakai Bendik sih. Kalau mencari orinya pun ya daripada ori, ada yang aftermarket pun juga lebih baik, kenapa enggak? Terus next, nah ini yang paling besar, ada fog filter. Kenapa ada fog filter? Jadi yang dulu punya itu katanya motornya bekas Seto, katanya dari ceklungan. Terus setelah aku bongkar kemarin buat service biasa, oh ya ini motornya maksudnya udah dibongkar ya, buat throttle body dibersihin, terus injektornya juga udah dibersihin, ganti oli juga sama filter oli kemarin. Jadi kemarin ada yang pecah di fog filternya di bagian sini teman. Kemarin masih diakalin sementara, masih di las plastik, tapi untuk amannya dan ada juga spare partnya, jadi langsung dibeli aja. Ini udah dapat sama filternya di dalam, dan ini harganya kalau nggak salah 249 atau 200 ribuan, kayaknya sih 200 ribuan. Dan aku juga nggak nyangka banget sih, spare part Suzuki itu harganya juga nggak relatif mahal, nggak relatif murah juga. Tapi ketersediaan partnya itu kalau di bengkel-bengkel biasa juga jarang ada. Jadi buat amannya sendiri dan karena langsung hubungan dengan throttle body dan intake, jadi aku langsung beli aja fog filter ini. Ini tokonya dapat di Cilacap teman-teman. Nanti aku kasih linknya ya di Shopee. Itu kurang tahu ya, dulu ex dealer Suzuki atau memang dealer Suzuki yang nyambi jualan di Shopee. Tapi itu aku akuin spare partnya komplit sana teman. Terus lampu depan. Nah, lampu depan ini dulu aku pernah pakai di Winardi alias Honda Winku sendiri. Ini modelnya Lala Laser.
harganya cuma 32.000. Ini ada dua warna teman-teman, ada warna putih sama warna kuning. Jadi nanti tinggal tergantung mau di setnya gimana. Kalau di Honda Windku sendiri itu lampu dekatnya warnanya kuning, tapi untuk nanti waktu ngedim atau lampu jauh itu warnanya putih. Ini harga 22.000, outputnya juga cakep sih. Kenapa aku pakai ini? Dan nanti kedepannya aku mau pasang burung moto M1, aku mau masukin di sebelah sini. Jadi untuk headlamp sendiri lampunya nggak usah yang terlalu bagus juga sih. Atau mau dikasih proji juga. Kalau aku orangnya nggak begitu suka pasang proji. Karena apa? Satu, ribet. Ya nggak ribet juga sih, kan nanti juga diserahin ke bengkel yang berpengalaman. Terus yang kedua, banyak kabel yang pating klewer alias sliveran. Terus juga harus upgrade juga kelistrikannya. Jadi aku nggak suka ya pakai proji itu kayak gitu. Terus yang terakhir ini ada rantai dan gearset. Untuk rantai sendiri, untuk gearset sendiri ini sama kayaknya Supra X125 yang kodenya KP kan. Jadi untuk ini ukurannya 36 dan dapatnya mereknya Bilwood karena ini belinya offline di Semarang. Dan kalau buat aku sih gear belakang itu ya pengaruh juga sih, tapi untuk yang lebih utama ya di gear depan. Aslinya ini motornya mau aku pakein gear depan 15, standarnya 14, tapi juga belum tahu juga motornya tuh bakalan kuat atau enggak dikasih 15, karena motornya depannya 15, terus turbonya Astra Grand sama, kalau aku setahunya sih cuma Astra Grand aja ya, depannya 15, 37 atau 36 pakainya Wilwood. Biasa sih aku pakainya SSS, tapi kalau menurut aku sekarang gear sama aja semua sih. Dan ini ya nggak sama juga semua sih. Mungkin yang di merek-merek mahal-mahal juga ya beda ya. Tapi karena kita segmennya bahas di motor-motor yang bebek kayak gini, mungkin untuk harga yang ini juga, maksudnya untuk merek yang ini udah oke juga menurut buat aku. Karena aku ngejar looknya yang bener-bener ini. Terus untuk rantai sendiri, aku dari dulu kalau buat motor harian udah percaya sama merek FSCM. Ini FSCM sendiri udah dipakai di Honda Windku, terus di Honda Grandku juga ada. Dan rantai ini tuh memang kuat sih teman-teman. Jadi aku pakai Honda Wind itu sehari. Dulu waktu aku kerja di luar kota, aku laju sih. Sehari itu PP 50. Sehari berangkat itu 50, pulang tuh juga 50-an. Jadi total jaraknya tuh satu hari 100 km. Itu aku ngelaju selama 3 bulan dan itu rantainya masih belum minta dikencengin, masih kencang juga. Jadi memang FSCM itu udah dari dulu emang udah percaya buat motor harian, buat rantainya sendiri. Ini pun harganya juga murah teman-teman. Ini kalau nggak salah 70.000 atau 80.000 gitu. Dan untuk gearsetnya sendiri tadi harga 75. Kalau ini aku belinya online, untuk gearset tadi beli offline. Sektor pelek aku masih bingung mau aku kasih Ruji atau mau aku kasih velgnya Suzuki Shogun yang batoknya kecil yang kayak gini. Nah, itu aku masih ragu. Untuk di Suzuki Shooter sendiri sih, kalau yang depan itu harus ada penyesuaian. Itu harus pakai rumah speedometernya yang Shogun lama alias mesh lama. Karena rumah speedometernya yang Shooter ini besar dan yang untuk Shogun lama itu kecil. Jadi aku masih bingung antara mau dikasih Ruji atau dikasih pelek yang Shogun lama tadi. Untuk bannya sendiri, depan aku ada bekas motor lama sih, MP27, FDR MP27 ukuran 90-80. Itu masih ada di bengkelku sendiri, masih nempel di motor mekaniku. Nanti aku mau minta lagi, soalnya mekaniku lebih nggak butuh ban itu ternyata, karena dia kebetulannya setiap hari buat pancing. Dan katanya kalau pakai ban itu buat trabas kurang enak. Ya bener sih, karena FDR MP27 itu kan slick ya. Ya bukan slick juga sih, semi slick, masih ada alurnya sedikit. Itu nanti rencana aku mau pasang di ban depan, teman-teman. Untuk ban belakangnya sendiri aku masih ragu juga mau kasih apa. Pilihanku tuh ada IRC Fast itu kayak gini.
Terus ada banyak IRC yang soft compound yang terbaru ini, namanya apa ya, lupa lu. Terus yang pilihan terakhir Pirelli Diablo Rosso Sport. Kalau di aku sendiri sih kaki-kaki itu penting ya sebelum naik ke mesin ya. Karena apa? Dulu aku pernah bikin Jupiter MX, mesinnya udah jadi, kakinya belum jadi, dan itu dinaikinnya sangat-sangat tidak enak sekali. Oh ya, untuk shockbreaker depan nanti olinya aku pakai punyanya bawaannya Honda atau orinya Honda yang mereknya Showa yang kayak gini. Nah itu kenapa aku pakai itu? Karena itu buat harian udah cukup sih teman-teman. Daripada kalau aku sebelumnya sih kalau yang buat motor mainan aku pakainya Meditan SX 1540. Itu oli diesel. Jadi aku lebih prefernya yang ribonnya lebih kelambat. Jadi kalau biasanya buat motor mainan aku pakainya yang itu. Buat motor harian aku biasanya pakainya Showa. Ya ada sih oli-oli shock yang lain, tapi kalau aku memang udah percaya dan udah lama pakainya olinya yang itu. Gitu aja teman-teman. Di video selanjutnya nanti kita bisa bahas dibongkar nih Suzuki. Ini aku namain Suzuki Tembak. Karena apa? Namanya kan shooter. Jadi nanti untuk strippingnya sendiri nanti aku mau custom kayak ala-ala Malaysia. Jadi nanti bukan namanya shooter gini, tapi nanti namanya Tembak 115. Dan udah resmi juga ini aku kasih nama Suzuki Tembak. Dulu terima kasih udah nonton, walaupun pertama kali ngomongnya juga ada terbaku-baku, tertata-tata, gak rapi. Udah nonton di channelnya Garasi G50. Nanti kita juga gak bahas tentang Suzuki Tembak, masih banyak juga peliharaan-peliharaan gue yang lainnya. Ini ada sedikit, ini ada Katemi, terus masih ada si Jupri itu Scoopy teman-teman, terus masih ada Winardi, itu Honda Winku, terus masih ada Rondo Royal Enfield Himalayan 410, terus nanti juga gak ada motor juga, masih ada mobil sendiri nanti juga ada lah, ada beberapa project yang ada. Thanks for watching, see you again.